Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Amelia Restu Putri, Hai. Nuri Aulia Rahma, Hai. dan saya sendiri Nopianti Nursinta. Di video ini, kami akan mempersembahkan sebuah sistem informasi pembelian pupuk di mana studi kasusnya berada di kios pupuk Sugih Mandiri yang berlokasi di Desa Singajaya, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Di mana nanti ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, flow map, yang kedua, alur bisnis, dan yang ketiga, konteks diagram. Di mana masing-masing dari poin tersebut akan disampaikan oleh masing-masing anggota dari kami. Baiklah teman-teman, kita masuk ke poin pertama, yaitu pembuatan flow map. Pertama-tama, kita buat tabel terlebih dahulu, di mana untuk mengetahui siapa saja yang terlibat di dalam sistem. Kolom pertama diisi dengan kios pupuk yaitu sebagai seller, dan di kolom kedua diisi dengan distributor pupuk yaitu PT Matahari Agri Bersama, dan di kolom ketiga diisi dengan gudang pupuk. Kita mulai dengan menggunakan simbol temimator untuk memulai. Selanjutnya, apa sih yang dilakukan oleh pelanggan? Yaitu melakukan pemesanan secara tatap muka, berarti simbol yang dipakai yaitu simbol manual. Setelah itu, pihak distributor menerima pesanan, maka simbol yang digunakan yaitu simbol manual input. Selanjutnya, pihak gudang menerima laporan pesanan dari distributor secara langsung, maka simbol yang digunakan yaitu simbol manual. Bagian gudang langsung mengecek ketersediaan pupuk, maka simbol yang digunakan adalah simbol decision atau simbol yang menunjukkan suatu kondisi. Di mana jika tidak tersedia, maka seller akan menunggu pesanan. Dan jika tersedia, maka distributor akan membuat surat DO atau surat pembelian, di mana simbol yang digunakan adalah simbol proses yang dilakukan oleh komputer. Setelah itu, seller mendapatkan informasi ketersediaan, maka akan langsung ke pembuatan surat DO. Setelah pembuatan surat DO, seller melakukan penebusan yang dilakukan secara langsung, maka simbol yang digunakan yaitu simbol manual. Setelah penebusan surat pembelian, maka distributor memberikan surat tersebut. Setelah itu, seller menerima surat pembelian sebagai bukti transaksi. Maka selanjutnya, yaitu pengambilan pupuk ke gudang, maka simbol yang digunakan masih sama yaitu simbol manual. Bagian gudang langsung memuat pupuk ke truk. Setelah pupuk dimuat, maka pupuk akan didistribusikan ke seller pupuk. Selanjutnya, seller menerima pupuk. Setelah seller menerima pupuk, maka sistem informasi telah selesai. Maka simbol yang digunakan yaitu simbol selesai. Poin kedua yaitu alur bisnis, di mana alur proses bisnis pertama-tama dimulai dari pembeli atau seller datang ke toko. Kemudian karyawan akan menuliskan data pesanan yang ingin dibeli. Setelah mendata pesanan, karyawan mengecek barang apakah masih ada atau tidak. Ketika barang masih ada, karyawan akan memberikan barang tersebut kepada pembeli. Tetapi jika barang tersebut tidak ada, maka pembeli harus pulang dan menunggu kabar dari toko untuk ketersediaan barang. Dan ketika barang sudah tersedia, pembeli membawa ke kasir dan membayarnya. Setelah itu, kasir akan meminta karyawan untuk mengangkut dan mengantar barang tersebut sampai ke tujuan. Poin ketiga yaitu konteks diagram, di mana
Alur konteks diagram ini dimulai dari gudang yang memberikan informasi data stok. Kemudian, bagian seller pupuk memberikan data pesanan ke bagian distributor pupuk atau pemasok. Distributor pupuk atau pemasok ini kemudian mengirimkan barang sesuai purchase order atau PO yang diajukan. Dan setelah barang diterima, barang disimpan di gudang. Dari sistem informasi pembelian ini, pemilik mendapatkan laporan-laporan untuk pengambilan suatu keputusan manajemen. Nah teman-teman, begitulah sistem informasi yang kami buat. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Thanks for watching and see you next video. Bye! Bye! Bye.